Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman, permisa dimanapun Anda berada. Pada hari ini, insya Allah kami akan berbagi bagaimana cara budidaya seledri atau sop dari A sampai Z, teman-teman. Insya Allah. Jadi kalau kita mengamati dari awal, saya akan menjelaskan insya Allah sampai nanti bagaimana cara memanenkan seledri, teman-teman. Baik, ikan sepat, ikan gabus semakin cepat semakin bagus tentunya, apalagi kalau penjelasannya bagus, insya Allah teman-teman akan lebih cepat memahami. Yang pertama, teman-teman, seledri, saya jelaskan seledri dulu. Seledri, ya. Seledri itu hidupnya bisa lebih pas, lebih biasa, lebih identik dengan dataran tinggi, teman-teman. Tapi seledri juga bisa di dataran rendah. Di tempat saya ini dataran rendah, teman-teman. Jadi bisa seledri hidup di dataran rendah. Pertama yang harus kita siapkan media, teman-teman. Nah, media. Jadi kalau saya pakai media, kameramen, coba dicek, kelihatan nggak? Nah, jadi ini anakan seledri. Pakai media pot, terserah teman-teman. Mau pakai media seperti kebun, boleh, teman-teman. Pot atau yang di atas nih. Pakai media alat botol bekas, teman-teman. Sederhana. Jadi menanggulangi sampah, kita pakai media botol bekas. Nah, jadi saya akan berbagi tentunya media sekitar ini. Jadi kenapa saya terinspirasi dengan yang demikian? Ini teman-teman, kadang-kadang kita tidak paham dan tidak mengerti bagaimana susahnya mencari uang. Tapi sebetulnya kalau kita kreatif, ini jadi uang, teman-teman. Nah, seperti itu. Contoh ini, media pot ini, satu pot ini saya jual yang sudah jadi, yang sudah kembangnya bagus, itu 15.000, teman-teman. Nah, kalau jual per pot itu, teman-teman. Jadi jadikanlah pekarangan rumah kita semua untuk menjadi penghias sekaligus menghasilkan uang, teman-teman. Baik, medianya media pot. Cara budidaya seledri, pertama teman-teman mau pakai bibit dari biji boleh. Nah, kameramen, nah kita langsung aja biar cepat. Nah, ini tolong kamera di sedikit. Ini umur lebih kurang 10 hari, lebih sedikit, masih sangat rentan, teman-teman. Nah, bahkan biji kecil-kecilnya pun masih ada di atasnya. Kelihatan kameramen? Nah, jadi media dari misalnya mau pakai bibit. Ini saya pakai beli bibit dari Amigo, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini umurnya sekitar 10 hari lebih dikit lah, ya. Kalau ini yang kita pakai untuk hidroponik, ya. Rock wool, ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi pilih mau pakai seperti apa, ya. Itu satu media seperti itu, teman-teman. Kemudian cara menanam yang berikutnya adalah satu dari biji, kemudian dari anakan, teman-teman. Ini contoh dari anakan. Ini satu contoh. Kemudian ini juga nih, teman-teman. Oke, cara menanam dari anakan. Jadi kalau saya ini dua-duanya dipakai. Jadi terserah teman-teman mau pakai dari biji. Tentu prosesnya sangat lama, teman-teman. Tapi kalau kita punya indukan, ya, indukan yang anakannya banyak, biasanya kalau saya rajin anakan harus minimal 5. Jadi satu pot ini misalnya ini, teman-teman, satu pot ini misalnya. Ini anaknya baru ada 1, 2, masih kecil-kecil, temannya 3, ya, belum bisa dipindahkan. Jadi kalau kita ketemu yang anakannya banyak, nah baru kita pindahkan kalau pengen dari anakan, teman-teman. Ini anakan 2. Nah, pokoknya teman-teman lihat aja. Jadi kalau ada anakan sop yang banyak,
teman-teman pindahkan. Seperti itu. Saya merasakan sendiri, ternyata memindahkan sop dari anakan, dari indukannya itu 3 kali lipat, teman-teman. Lebih cepat daripada budidaya tari biji. Jadi kalau ada anakan, langsung pindah, teman-teman. Seperti itu. Kenapa? Kita membutuhkan percepatan, teman-teman. Ini aja sop saya ini stoknya kurang. Karena saya peminatnya pakai pot, jadi ternyata peminat di sini banyak yang suka beli per pot, teman-teman. Nah, bayangkan satu pot itu jual 15.000. Kalau 10 pot 150.000, teman-teman. Seperti itu, ya. Dan penyuka ini ternyata banyak dari kalangan ibu-ibu. Ini dibawa ke pasar sama saudara, ya habis, ya kadang habis, kadang nggak habis, teman-teman ya. Tapi yang jelas stok kurang. Nah, jadi pengalaman saya, kalau ingin percepatan, maka pindahkan sop dari anakan. Ini baru dipindahkan, sudah gede, teman-teman. Sedangkan umur ini sudah lama banget umurnya. Mungkin sudah 2 bulanan, teman-teman. Saya lupa. Jadi, tuh saran saya, baiknya teman-teman ya, dua-duanya dipakai. Kalau ingin menanam seledri, pakai media pot. Nah, seperti itu. Jadi, dari A sampai Z insya Allah, teman-teman. Jadi, cara menanam seledri. Kemudian, media, cara menanam dari anakan boleh, dari biji boleh, teman-teman. Selanjutnya media bijinya ya, media tanamnya kita pakai tanah. Nah, tanah yang di pot ini cara pengolahannya berbeda, teman-teman ya. Kalau ini kita saring dulu tanahnya ya, saring, teman-teman bisa lihat di YouTube yang lain, untuk menanam biji seledri. Sehalus mungkin, dicampur dengan misalnya kotoran ayam atau kotoran kambing boleh ya, atau diserah dengan teman-teman, mungkin ada cara yang lain. Kemudian kita taburkan ke sini per garis ya, teman-teman, per garis ya. Nah, kita agak batasin, sudah kita taburkan, kita tutup lagi pakai tanah sedikit tipis-tipis ya. Sudah itu kita tutup total, ya. Media ini tutup. Nah, kalau saya kadang-kala seminggu saya tutup, teman-teman. Kemudian tutup pakai karung boleh, atau apa ya, yang lembab, disiram dari atas sampai mungkin lebih kurang seminggu sampai dia mengeluarkan. Nah, kalau sudah begini baru kita buka. Ini baru saya buka kalau sudah mulai tumbuh. Nah, gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Berikutnya saya akan contohkan juga cara mengambil anakan, teman-teman. Biar langsung kita contoh mengambil anakan pakai alat ya. Kalau saya pakai pisau. Nah, mungkin nih salah satunya kita ambil nih. Ini ada anakan. Oke, kamera, tolong sini. Nah, biar teman-teman kita ini paham, betul-betul paham ya. Nah, dia anakan, set, kita ambil pelan-pelan. Nih, teman-teman. Nah, bayangkan. Ini, maka saya senang kalau memindah sop itu dari anakan. Walaupun skala yang kecil, teman-teman. Tapi kalau untuk skala yang besar ya harus dari biji. Ini sudah gede gini. Sedangkan kalau dari biji mau segede ini butuh mungkin lebih kurang 2 bulan. Ini sudah umur segini. Itu kelebihan dari kalau kita memindahkan dari anakan. Cepat perkembangannya, teman-teman. 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat lebih cepat. Nah, itu, teman-teman. Jadi ini, kemudian ada media yang ini. Nah, kita tanam seperti ini ya, teman-teman. Nah,
Kemudian tanahnya ini ya teman-teman, tanah ini kalau bisa agak ke dalam nggak apa-apa. Nah, jangan sampai penuh, segini aja. Ini pengalaman saya teman-teman, jangan sampai penuh. Nanti kan seledri ini kan berkembang besar, beranak, dan kalau teman-teman isi tanah segini, ketika kita panen, mau tidak mau harus kita mau nambah tanah lagi nggak bisa ya. Jadi jangan sampai penuh. Nanti kan ketika mau nambah tanah, kita mau panen lagi, biasa setelah kita panen ngambil daunnya, kalau mau panen daunnya boleh kita tambah tanah gitu ya. Nah, sampai nanti kalau udah segini biasanya mulsadari sudah tua. Nah, seperti itu. Setelah itu kita habiskan seperti ini, kita tanam ya teman-teman. Jangan langsung dipanaskan ke matahari. Kita taruh tempat teduh, misalnya di bawah sini boleh nih. Nih teman-teman. Seperti ini. Nah, ini enggak terlalu panas, boleh ya. Seperti itu. Kemudian apalagi nih, kalau dari anakan hampir sama aja teman-teman, anakan ya. Tapi kalau anakan itu rentan banget ya, rentan banget. Kalau nggak hati-hati kita sering gagal. Saya pun sering gagal teman-teman, tapi sekarang insya Allah nggak gagal lagi. Kemudian obat teman-teman, tergantung tempat teman-teman. Kalau mau pakai obat ya, saya tunjukkan obat yang saya pakai. Ini untuk bakteri, nggak apa-apa lah, saya promosi dikit ya, iklan, menguntungkan pihak yang terkait. Antrakol boleh untuk fungisidanya ya, pembunuh bakteri. Kemudian kalau dia ada hama, saya biasa pakai Pastak. Nih saya promoin juga nih, Pastak kan banyak itu teman, apalagi pakai misalnya apa yang bagus itu, tapi harganya agak lumayan teman-teman. Kalau ini kan agak sedang, boleh pakai ini, atau apa namanya itu regen juga boleh teman-teman, seperti itu ya. Kemudian ini regen ada juga, antrakol, Pastak, pupuk NPK, boleh pakai pupuk yang lain teman-teman. Kalau saya pupuk NPK. Nah, kita harus kasih bukti. Nih, biasa kalau saya belikan kayak gini, kadang kiloan. Aduh, susah bukanya teman-teman. Nah, jadi saya promoin semua nih, nggak apa-apa. Nah, ya, biar berkah dan bermanfaat. NPK, boleh pakai pupuk yang lain. Cara penggunaan NPK jangan banyak-banyak teman-teman ya. Saya ulangkan lagi, ini pupuk kimia ya. Pengalaman saya sering terjadi kalau terlalu banyak pupuk NPK, maka siap-siap sop teman-teman akan mati kepanasan. Gitu ya. Cara pemupukan ya, kemudian obatnya, fungisidanya, insektisidanya ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Cara panen, ini masih agak kecil mau dipanen teman-teman, tapi nggak apa-apa, saya kasih contoh. Ini dari yang ini aja. Nah, ini kena habis dikasih antrakol agak putih-putih teman-teman. Jadi cukup gini aja teman-teman. Nih, yang tua misalnya kan kita petik, panen daun. Nah, gampang. Ini masih agak kecil daunnya teman-teman. Saya kalau dipanen. Ini saya kasihkan contoh saja biar teman-teman bisa memanennya. Hati-hati. Nanti kalau tangannya udah terbiasa, insya Allah cepat. Trak, 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 gitu ya teman-teman. Seperti itu. Nah, itu cara panennya. Kalau mau jual daun, tapi karena saran saya, ini saran saya pribadi ya, baiknya kalau sudah terlanjur pakai pot atau media ini, teman-teman jual pot saja ya, lebih kerasa untungnya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang beli, nah insya Allah daun pasti dibeli teman-teman, pasti dibeli kalau pakai jual
daunnya teman-teman. Tapi kalau potnya kan biasa kan agak musiman juga. Tapi insya Allah keuntungannya lebih besar kalau pakai pot teman-teman. Itu cara panen. Kemudian apalagi nih, cara panen sudah ya, penjelasan tentang seledri sudah. Apa tadi kameramen, medianya sudah dijelaskan ya, pakai media ini boleh. Kalau media ini lebih simpel, lebih enak untuk dilihat. Bahkan bonusnya teman-teman ya, suasana sekitar rumah kita segar ya. Coba lihat saja nih, kalau kita lihat sini nih, di situ ada sedikit selada di ujung situ teman-teman. Di kamera sini, kamera ini kita mengembangkan sini dekat juga yang ini ya teman-teman. Mungkin saya langsung jelaskan juga ini. Ini teman-teman, ini baru umuran sekitar lebih kurang 1,5 bulan, hampir 2 bulanan ya teman-teman. Ini medianya pakai ini, dan insya Allah ini murah meriah teman-teman ya. Kita pakai media memanfaatin botol-botol yang nggak dipakai ya. Kemudian untuk penyemprotan harus pakai ini teman-teman. Nah, saya promokan juga. Harus PT terima kasih kepada saya ini, karena saya udah banyak promo nih. Pakai ini ya untuk penyemprotan, atau pakai yang 1 liter 2 liter boleh ya, tapi sekali besar pakai ini biar cepat selesai ya. Ikan cepat, ikan gabus semakin cepat semakin bagus pakai ini ya. Kalau untuk penyiraman, pemupukan juga saya biasa, kalau pemupukan itu saya pakai ini, saya hancurkan, sudah dihancurkan baru disiram pakai pupuk NPK, karena lebih cepat serapannya teman-teman. Nah itu mungkin ini sekelilingan rumah saya ini sampai ke sana itu sudah penuh sama seledri teman-teman. Bahkan di dalam itu sudah seledri khusus untuk panen daunnya. Jadi nuansa seledri. Dan karena ini masih banyak anakan, yang gede-gede sudah habis ya teman-teman. Ini kalau misalnya besar semua itu, lihat sekitar rumah itu luar biasa ya, sejuknya luar biasa. Itulah salah satu kelebihan seledri, itu enak dipandang ya. Mungkin seperti yang dipandang oleh kameramen di sini. Jadi enak dipandang teman-teman, serius ya, serius enak dipandang. Nah gitu ya teman-teman. Yang terakhir, di samping kita menanam seledri teman-teman, ternyata seledri itu banyak sekali khasiatnya teman-teman. Mau tahu, cari di Google. Tidak saya jelaskan di sini, karena saya akan berbagi cara budidaya seledri, bukan khasiat seledri teman-teman. Mungkin dari waktu saya akan berbagi informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Dan ini penjelasan dari A sampai Z teman-teman ya. Jadi kalau seandainya nanti ada penjelasan khusus bagaimana cara menanam bibit, nah gitu ya, bagaimana biar stop cepat besar, bagaimana biar hemat pakai cara hidroponik, nanti akan saya jelaskan insya Allah. Sementara video ini saya jelaskan secara singkat, atau bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan klik di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih perhatiannya, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya doakan teman-teman semoga kita semua sukses berbudidaya seledri atau jenis-jenis tanaman yang lainnya. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.